Lu orang sales, yang dikejar adalah closing, nothing else matters. For the company, nothing else matters. For you, that sale is just commission gone. That relationship lasts forever. Psikologi seorang sales. Kalau dealing ke B2C dan B2B itu apa sih yang paling penting elemennya? Apple ada pakai orang sales nggak nawarin handphone Apple iPhone? Maka dari itu karena dikejar order. Kalau nggak ada order nggak penting. Itu kepentingan perusahaan, bro. Bro, seberapa penting sih buat seorang sales itu bahasa tubuh? Mengerti, mengenali, dan memahami bahasa tubuh. Kalau dia nggak mengerti bahasa tubuh dan dia tidak menggunakan bahasa tubuh, dia nggak berkomunikasi. Dia nggak berkomunikasi. Karena komunikasi kan you and I know is not only words, right? Yeah. Ya kan, jadi kalau lu nggak bisa gestur, mimik muka, kontak mata, rolling of the eyes, itu semua kan part of communication. Iya. Ya kan? Siang Pak, Iya. Kepalanya udah begini dulu nih. Kepala dulu, nah, lu undang dibully kan? Lu undang dibully. Bisa minta waktunya Pak. Ya, lu Ini undang kita dibully. ada produk nih Pak. Itu nggak bisa itu. Lu undang dibully. Oh iya. Lu undang dibully. Gimana orang itu harus membangun kepercayaan diri? Pak Neil, Pak, I'm so happy to see you, Pak. Wow, Pak, hari ini I hope we have time ya. If you are busy, let me know, Pak. We reschedule it ya, Pak ya. But if you got 15 minutes, we chat, Pak. So, have you got time, Pak? This is something very exciting. Sorry, I'm so excited, Pak ya. I hope that when I share with you, you will be equally excited, Pak. Tuh langsung nular tuh vibrasinya tuh. Vibes-nya itu loh. Iya. nular banget. Jadi tips apa yang Pak James bisa, kan tadi barusan contoh, tapi Iya. secara tips biar mereka bisa mendalami ya, ngebangun percaya diri itu dimulai dari mana sih? Nah, ini menarik. Ada dua aspek ya. Satu ya mempersiapkan diri sebaik mungkin lah. Ya, yang dimaksud mempersiapkan diri bukan menghafal teks ya, apa yang mau kita katakan kepada pelanggan ya. Mempersiapkan diri adalah antisipasi apa yang bakalan dia lakukan, apa yang bakalan dia katakan, dan siap respons. Okay, and all preparation of competition is based on anticipating what the competitor will do and how you respond, right? Okay, so that's one. Itu anticipate. Jadi banyak orang sales katanya siap, tapi nggak terlalu siap karena dia nggak anticipate apa yang lawan akan lakukan dan dia nggak siap. Satu, dan itu one aspect of preparation. Tapi satu lagi aspek of confidence ya, adalah bukan orang yang ngomong. Orang bilang, oh kamu hebat, kamu pintar, pasti bisa. Tetap nggak bisa sih. Self confidence comes from you tapping yourself on the back. Ternyata gue bisa ya. So my question is, setiap kali lu kunjungi customer, berhasil atau gagal, lu review nggak aspek mana yang ternyata lu lolos lo kali ini? Gila. Ternyata gue bisa ya. Ternyata gue bisa itu bukan kalau ada closing loh. Ternyata gue bisa adalah, gila orang ini tadi gue bayangin galak banget loh. Tapi gue bisa ajak dia ngobrol 15 menit. Dia malah bisa bercanda sama gue. Ternyata gue bisa loh ya sama orang yang galak juga. See, that's confidence. Accumulation dong. Iya, akumulasi ya. Dari Accumulation. act yang kecil-kecil ini diakumulate. Dan itu menjadi masalah karena semua orang melakukan tindakan, selesai tindakan, dia pulang langsung auto delete, nggak disimpan tuh. Auto delete. Kalau closing bahagianya luar biasa, kalau gagal sedihnya luar biasa. Iya. Nggak pernah review. Yo-yo banget tuh ya. Yo, I close. Yeah. Yo, I didn't close. Ya kan. Jadi self confidence come from you tapping yourself on the shoulder and say, I was alright. I was okay. Ternyata gue bisa. Itu cumulative. Keren. Ada satu hal yang sering bikin gue sebel ke dalam diri gue atau ke orang lain yang melakukan. Oke. Ke dalam diri gue kalau gue lagi pergi, gue tuh juga butuh space bro. Misalnya gue pergi ke sebuah showroom, gue butuh space untuk ngelihat apa yang gue mau lihat. Gue nggak suka tuh kalau didatengin ada yang sedang dicari Pak. Sejujurnya gue nggak suka. Ya. Gue bukan menolak tawaran itu, tapi gue merasa
kadang kita harus kasih space buat si orang itu masuk, muter dulu kayak gitu loh. Nunggu nih dia udah masuk, nunggu udah sampai tegel segini baru gue samperin nih istilahnya gitu ya. Dan gue sering jawab, untuk supaya dia nggak banyak ini, saya lagi lihat-lihat dulu, saya lagi pikir-pikir dulu. Yeah. Ini funny-nya, I don't like to say that. Okay, because you don't want to turn that salesperson down for Iya, I agree. Orang Yeah. itu sedang melakukan usaha, Yeah. tapi gue nggak nyaman nih. Oke, tapi at the same time, kalau gue jadi sales, gue ngeliat customer gituin gue juga gedek. Iya. Nah, langkahnya gimana supaya kita bisa menghindari itu, meminimalisasi. Welcome Pak. Okay, welcome, selamat datang Pak. Great lah ya. Welcome Pak. Dan are you looking for something, or would you just like to browse? Okay. Karena gue lagi lihat-lihat. Okay, take your time. If you need me, I'll be here. Itu lebih enak sih. Yeah. If you need me, I'll be here. Okay. Ya. Yeah. Atau are you looking for something specific, or are you just looking around? Okay. After you've looked around, if you want to know the best selling item, let me know. I'll tell you. If you want to know today's most trending fashion, let me know. I'll tell you. If you want to know what's this week's special promo, let me know. I'll tell you. But I'll be here. Enjoy yourself. Itu lebih enak sih. Lebih enak sih. Lebih kelihatannya lebih eksklusif ya. Iya, lebih eksklusif Ya, nggak dan- kelihatan lebih murahan gitu ya. Kadang kalau kita gitu yang jaga showroom atau jaga toko gitu, begitu datang silakan Bu masuk, dilihat-lihat dulu. Ya. Sambil mikir-mikir dulu. Jadi sebelum dia ngomong lu udah kasih kalimatnya ke dia tuh. Ya, ya, ya. Lihat-lihat dulu sambil Ya. mikir-mikir dulu. Ya. Itu bikin orang tuh kayak, oh I'm welcome. I'm I'm welcome welcome. to look, I'm welcome to think. Yes. I am not pressured to buy. Ya. Iya, Iya, sebenarnya. iya, iya. Itu penting tuh. Itu guys. penting tuh, itu penting, kasih kebebasan, karena kalau ditanya aja bisa saya bantu 90% dibilang enggak kok. Oke. Trigger psikologis apa yang paling dominan untuk dipencet agar klien say yes? FOMO. FOMO. Oke. Oke. Kita selalu bilang people buy for gain, benefit, ya kan? Tapi ternyata the reality is people buy to avoid pain. People buy to To avoid avoid pain. Orang membeli untuk menghindari rasa sakit. Rasa sakit, rasa rugi, rasa nggak kebahagiaan. Iya. Rasa sakit ini sebenarnya dalamnya Iya. rugi, nggak kebagian, Iya. nggak mendapat Yes. Oke, ya jadi good deal atau apa ya. Nah, jadi saya beli karena manfaat, tapi saya buat keputusan karena ada ancaman itu. Oke. Tujuannya mendapatkan manfaat, Ya. tapi memutuskannya karena ancaman. Ya, harus pepetin. Harus pepetin dengan keterbatasan, stoknya minggu depan harga naik, whatever lah. Tinggal sisa 2 nih Pak Sudah hari sisa ini Pak. 2, betul. Jadi harus ada ancaman, Iya. baru ada sense of urgency, betul. Lu keluar dari toko sudah nggak ada nih, gitu kan. Iya. Jadi kalau mau pepetin orang buat keputusan, yes, dan negatif, ya. Tapi kalau mau buat orang mau dia pertimbangkan suka ya gain lah. Tapi at the end of it, pepetin. Harus ada selalu kan stok terbatas, promo sampai tanggal gini. Kalau zaman dulu Senin harga naik. Zaman Harga dulu naik, ya. besok harga naik. Zaman sekarang keluar dari toko harga naik. Lu keluar dari toko harga naik. Keluar dari toko masuk lagi harga naik. Karena kita punya sensor, bisa orang yang keluar masuk lagi harga naik. Bro, pengalaman lu ngajar Salesforce di Indonesia itu udah unimaginable. Your track record, your milestones. Di conversation kita hari ini, I have a curiosity, mindset dan teknik. Orang yang jualan barang di bawah 10 juta, orang yang jualan barang di atas 50 juta, dan orang yang jualan barang di atas 500 juta sampai ke 5M. Jadi 10, 100, 500, 5M. Oke. 4 aja ya. Itu what are the techniques that is most important. Lu kalau di level 10 juta lu cukup ini aja. Kalau dari 100 juta lu harus punya ini. Kalau di 1 miliar lu udah begini gitu.
Kalau lu jual barang di 10 juta ke bawah dan lu jual barang 5 miliar ke atas, penampilan lu aja udah beda. Your grooming is different. Okay? Kalau lu jual barang di atas 5 miliar tapi penampilan lu groomingnya di bawah 10 juta, lu mau sehebat apapun nggak masuk. Jadi itu di level everybody judges the book by its cover itu udah benar banget. It is still. Yeah. We are still very visual kok. Yeah. Ya kan? So number one penampilan. Dan kedua, yang barang di atas 5 miliar dan di bawah 10 juta, your clientele is different kan? Pasti your clientele different. Ya, jadi automatically the way you speak pun harus lebih eloquent kan? Ya kan? Product knowledge given lah. Product knowledge. Tapi at a higher level, you have to really lebih memahami your client. Ya. Nah ini bisa B2C, bisa B2B. Yeah. Kalau B2B 5 miliar bisa jadi enggak sesuatu yang besar. Yeah. Okay. Tapi kalau B2B yang beli 5 miliar, itu you are dealing with a purchaser. Okay, B2B kan you dealing with purchaser. Purchaser. Ya? Nah, purchaser itu beli dibanding dengan end user beli, beda. kan kepentingannya beda. Kepentingannya beda. Betul kan? So you have to be in sync with the purchaser who is a professional. Yeah. What is he or her thinking as a professional? Kriterianya apa? Yeah. Dan your explanation harus match dengan kriteria orang itu. Yeah. Tapi kalau 5 miliar B2C, ini orang beli sesuatu 5 miliar buat dia menikmati. Ini manusia yang berbeda nih. Okay? Dia beli, uang sudah nggak penting nih. Iya. Ini udah bukan uang lagi yang bukan uang lagi nih. Hobi, aktualisasi diri, apa aja lah. Betul kan? Jadi conversationnya beda kan. Conversation itu sudah harus arah ke passion. Lu harus sama kalau big bikes lah misalnya. Lu jual big bike 5 miliar. Buat dia big bike itu hobi kan. Lu kalau nggak hobi itu, lu gimana bisa klop sama dia? Benar. Betul. So you must at least, if not passionate, if not yourself a big biker, at least you understand the world of a big biker. Di situ emotional drivennya tinggi sekali. Connectionnya. Connectionnya. Jadi penjelasannya masuk. Iya. Penjelasannya masuk, betul kan ya? Jadi dia TikTok sama kita pun seru kan? Ya, tapi kalau sudah di bawah 10 juta barangnya ya mass production lah, mass product lah. Ya, mass product itu ya bisa bilang connection atau apa, tetapi ujung-ujung numbers. Kalau sudah di bawah 10 juta itu numbers lah. Oke. Bro, ini menarik sekali tadi kita ngebahas ada 2 segmen dan di sini gue mau ngupas psikologi seorang sales. Kalau dealing ke B2C dan B2B itu apa sih yang paling penting elemennya? Karena dua dunia yang berbeda nih. Yes. Kalau B2B, you harus nafasnya panjang. Oke, satu. Maksudnya gimana tuh nafasnya panjang? Karena you B2B nggak bakalan langsung buat keputusan. Pasti ada comparisonnya, pasti ada kriterianya, pasti bahkan ada pitchingnya. Oke, berarti dari penawaran sampai closing bisa 90 days, bisa 120 days. Lu harus sabar tuh. Harus sabar, harus lewat satu tahap demi satu tahap. Si A itu setuju, nanti dia harus bawa ke manajemen, mana tahu kita harus presentation ke manajemen lagi dan sebagainya. Jadi harus sabar, oke? Satu harus sabar. Kedua adalah berarti kita harus planning jauh. Kalau bulan Desember saya harus capai ini, angka ini. Saya harus mulai kerja dari Oktober. Kalau nggak Desember nggak ke Uber. Nah itu psychology of the salesperson yang B2C. Ya, dan psychology of the salesperson B2C pun ingat you are dealing with most of the time a professional. Jadi beli nggak beli ya syukur sih beli, nggak beli nggak apa-apa. Yang penting lu maintain relationship yang baik sama orang ini supaya nanti dia bisa kasih lu bocoran apa sih yang dicari oleh perusahaan gue. Ya kan, nanti lu kalau pitch jelasin kepada atasan gue, lu titik beratkan ini ya. Jadi dia kasih kita bocoran. Oke. Dan juga relationshipnya harus saking bagus sehingga kalaupun yang tadi kita bilang, kalaupun di perusahaan ini dia nggak beli dari kita, begitu dia pindah ke perusahaan lain, dia yang cari kita. Ya James, waktu itu di perusahaan ini memang lu nggak cocok karena produk lu nggak memenuhi syarat, ini kayaknya lebih fleksibel. Lu masuk deh.
Dia cari kita. So you have to maintain that relationship. Penting banget ya, Penting banget. skill untuk bangun relationship tuh penting banget. Maka di B2B kan ada key accounts management. B2C kan nggak ada key account Nggak ada, management. nggak ada. You tembak aja sebanyak mungkin. Betul. Bro, hal yang paling gila yang pernah lo lakuin untuk ngedapetin attention dari prospek apa in your life? The craziest thing, the funniest thing that you could remember. Okay, this puts me in a interesting situation. Karena gua orang yang jarang yang set out of the ordinary. Gua orang yang selalu lakukan sesuatu based on proses. Jadi gua bikin proses, tim gue yang jalanin. Okay. Proses tim gue yang jalanin. Okay. Paling kalau Or maybe an advice. If you have not done it, maybe an advice that you have given to your team, the craziest advice. Okay, what I have done is that, which is not a big deal. Okay, yeah, I generally do not really spend time to meet with my clients. Okay, it's all by phone, by chatting, and so on. Yeah, by Zoom. Tapi kalau sekali-sekali klien mau meet with me, mau ajak makan dan sebagainya, which most of the time I turn down. Tapi kalau occasionally, ya udah, gue pergi. Basically that's it sih. Jadi buat gue nggak ada yang something crazy yang gue lakukan. I wish I could ya. I wish I had ya. Tapi positioning gue dari dulu. Positioning gue, maybe this may come as a surprise. Positioning gue dari dulu adalah bukan gue yang minta order. Positioning gue dari dulu adalah order yang cari gue. Okay. How do you create that? Okay, I create that by being as often as possible awareness ya, awareness ya. Yeah. Maka gua siaran di radio sudah 25 tahun. Yeah. Siaran di radio. So sekaligus ngomong udah 12 kota. So people know me. Dulu ada majalah marketing, gua tulis artikel setiap edisi 13 tahun. Yeah. You know, now sosmed I'm everywhere. Yeah. So people know me. And people ask, kalau mau undang Pak James, rate-nya berapa? Kalau mau undang Pak James, kontak siapa sih? Jadi kalau customer cari gua, success rate is 70%. Yeah. Tapi kalau I get my staff to door offer James Gui, kan success rate is very low, dan gua undang ditolak. Yeah. Okay, so in my kind of You are profession, inviting rejection more. I am inviting rejection. Nah ini Betul, kunci nih. When we are ini lebih ke personal branding ya. Betul, personal lebih ke branding. personal branding. Yeah. Jadi kalau lebih ke personal branding itu lu bisa memposisikan diri lo untuk minimize rejection. Iya. By increasing awareness, by meningkatkan awareness yang luar biasa. Ya, dan ini orang bilang, oh terang si Pak James, ya kan dia limited edition satu-satunya. Betul kan? Iya sih, emang bener sih, emang ya, satu-satunya sih. Satu-satunya kan, Iya ya, tapi sih. kan kita jual produk. Ya. Apple ada pakai orang sales nggak nawarin handphone Apple iPhone? Enggak. Dia create such a hype. On launching day, orang tidur di depan toko loh. Tapi proses yang bro tadi ngomong benar. Cuman itu butuh juga napas, butuh juga konsistensi. Yes. Benar nggak? Yes. And creating value ini keren nih. Sorry, bukan creating awareness. Ya. Means you have to give out as much value as you can. Yes. Benar nggak? Yes. Yang itu yang banyak orang kadang-kadang nggak punya bandwidth. Ya. Jadi if you want to go for sell yourself, teknik sell yourself itu ada dua kan? Ya. Either you become the magnet or you are the one shooting everywhere. Ya. Yang keren kalau you become the magnet. Makanya. Nah, ini ironisnya. Jadi mau tanya kepada orang sales, are you in for 1 year or are you in for 6 years? Okay. Nah, tapi banyak orang bilang, Pak James, saya nggak punya cita-cita jadi orang sales 6 tahun. Number one, 6 years is very fast. Ya. Nah, you bisa jadi orang sales di perusahaan A, kemudian pindah ke perusahaan B, kemudian pindah ke perusahaan C. Tapi when you move from company A to company B dan lu di perusahaan B, tidak perlu lu cari customer dari nol kan? Karena lu sudah ada customer dari A kan? See, which is your friend, your relationship. Okay, so if you are 6 years in as a salesperson in your 5th company, selling a different product, nggak perlu lu mulai dari nol kan? Ya.
Nah, itu dia. Okay? Nah, suatu hari kalau lu buka rumah makan, lu cari pelanggan dari nol lagi. Nggak perlu, karena 6 tahun yang lalu lu kemana aja sih? Betul. Betul kan? Tapi kenapa orang selalu cycle-nya begitu ya? Ya, karena dia lihat I'm selling to you, you buy good, you don't buy, I don't like you. Karena bukan relationship building. Nggak relationship dan dia nggak lihat panjang. Dan dia nggak mikir it's a building a pool ya. It's a pool. Itu pool of dia. network. It's a pool of network. Jadi dia nggak lihat ke sana karena dia ajar lu orang sales. Yang dikejar adalah closing, nothing else matters. For the company, nothing else matters. For you, that sale is just commission gone. That relationship lasts forever. Itu yang harus ditanam tuh sebenarnya. Itu dia nggak paham dan perusahaan nggak suruh dia ajar dia gini. Kalau ke perusahaan aja dia pergi terancam. Bahaya dong. Iya kan? Satu gerbong nih keluar nih. Betul. Nah maka dari itu karena dikejar order. Kalau nggak ada order nggak penting. Itu kepentingan perusahaan bro. Kepentingan diri sendiri. Hubungan lebih penting. Gila lu digajiin untuk kumpul network loh. Sales itu seni apa science? Both. Science as in the process. Seni as in the relationship. Oke. Iya. Membangun relationship itu adalah seninya. Itu seni lah. Kalau skillnya itu science. Itu skillnya science ya. Mechanism of maintaining relationship dan sebagainya. Itu proses lah. Apa yang berubah di dunia sales bro the last 20 years? Yang you notice banget. Oke. Dengan adanya digital, Ya. awareness dan sebagainya. Yang berubah di dunia sales adalah shift to digital marketing. Marketplace. Itu ubah sehingga begitu sudah shift ke marketplace dan digital marketplace especially, harga jadi the first criteria. Lu kalau pasang di marketplace, harga harus paling murah. Karena orang compare harga. Oke. Itu kacaunya ya. Itu kacaunya ya. Tetapi kalau digital marketing bisa you sell it on the spot atau bisa you use digital marketing as brand awareness supaya trafficnya tambah besar. Tapi traffic itu channel ke kita. Begitu trafficnya funnel ke kita dan kita ada kesempatan communicate, there's nothing new anymore. Karena it's people to people kan. Nah itu yang ada new. Lead itu sudah dingin kayak es batu, worth it untuk dibangkitin, nggak kecuali lu sudah nggak ada lead lain. Dan kalau lu nggak ada lead lain, salah lu. Sebagai orang sales gimana hidup tanpa leads baru? Sorry gue brutal banget. Jadi iya. Untuk apa saya sosmed setiap hari posting di Instagram, posting di TikTok? Untuk apa? Supaya ada leads baru kan? Bangun skill, latih dulu presentasi. Kalau udah di level mastery, Ya, lu nanya, siapkan pertanyaan, bukan siapkan penyataan. Lu harus punya skill. Mau selling skills, public speaking skills, sosmed skills. Tapi buat gue ya, paling penting itu people skills. Karena kalau kita ada good people skills, apapun yang kita tidak tahu orang akan bantu kita. Motto saya yang selalu saya pakai adalah be nice to people on your way up.